Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fathun Nadar, MAG, peserta PKDP 2026 dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, kelas A2 batch 2, akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sekalian semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini, pada hari yang sangat ceria ini, kita akan memulai perkuliahan dengan bahagia, dengan hati yang senang dan semangat yang luar biasa. Kita awali dengan tepuk UIN 1. Saya awali dengan hitungan 1, 2, 3. Tepuk UIN 1. UIN 1. Kita TPU semangat sukses. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengawali perkuliahan dengan membaca doa, membaca roditu sampai akhir. Mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga Al-Quran senantiasa menjadi cahaya dan petunjuk dalam kehidupan kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu filsafat barat yang paling berpengaruh di abad ke-19. Tapi terlebih dahulu, sebelum ini dimulai, saya ingin mengecek dulu kehadiran Mas PJ, Mas Kevin. Hari ini yang tidak masuk berapa orang, Mas? Masih ingatkah teman-teman minggu lalu kita membahas apa? Ya, kita minggu lalu membahas tentang filsafat abad modern, abad ke-18, atau kita kenal Aufklärung beserta tokoh-tokohnya yang kita kenal ada Immanuel Kant, Rousseau, dan lain-lain. pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi video pembelajaran terkait tema, yaitu filsafat barat yang paling berpengaruh di abad ke-19. Sebenarnya pada abad ke-19 ini terdapat 3 aliran yang sangat berpengaruh, antara lain idealisme, positivisme, dan materialisme. Akan tetapi berhubung sempitnya waktu, saya hanya fokus membahas satu aliran, yaitu positivisme. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu agar mahasiswa memahami pengertian dan dasar-dasar aliran positivisme dalam filsafat modern. Yang kedua, agar mengetahui perkembangan pemikiran ilmiah yang menekankan fakta, observasi, dan metode empiris. Yang ketiga, memahami kontribusi pemikiran para tokoh positivisme, antara lain Auguste Comte, John Stuart Mill, dan Herbert Spencer. Pembahasan aliran positivisme ini bagian daripada RPS, tepatnya pada pertemuan yang ke-13 yang saya tandai kuning ini, membahas tentang aliran positivisme. Baik, meningkat waktu, saya jelaskan dulu apa sih positivisme.
Positivisme berasal dari kata positif. Kalian sering ya mendengar kata positif? Biasanya dalam elektronik atau dalam apa ya biasanya positif dan negatif itu? Kegiatan ya. Dalam perilaku positif, perilaku negatif. Dalam dunia elektronik juga ada positif, ada negatif. Ada di mana lagi positif dan negatif? Dalam magnet juga ada sisi positifnya dan ada negatifnya. Ada lagi di mana? Bilangan, ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Dalam bahasa juga ada ya. Kalimat positif, kalimat negatif dalam bahasa juga ada. Tapi anehnya dalam filsafat ini tidak ada negatifnya. Positif ya positif. Karena positif dalam filsafat berarti faktual. Faktual itu berarti yang nyata, berdasarkan fakta. Jadi filsafat positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan teologi dan metafisik. Selanjutnya contohnya. Di sini ada tokohnya. Dibaca apa ini namanya? Orangnya tulisannya Auguste Comte, tapi karena ini orang Prancis T-nya tidak dibaca, jadinya apa? Auguste Comte. Nah, Auguste Comte, salah satu pandangannya, teorinya bahwa pemikiran manusia berkembang melalui 3 tahap atau melalui 3 zaman. Yang pertama ada zaman teologis, yang kedua zaman apa ini? Metafisis, yang ketiga apa? Positivis. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya bertanya pada kalian kalau sakit, keluarga kalian sakit, biasanya berobatnya ke dukun atau ke dokter? Ke paranormal atau ke rumah sakit? Kenapa tidak ke dukun atau paranormal? Berikan mikrofonnya. Satu mahasiswa coba jawab yang jelas. Alasan yang kuat apa? Kenapa tidak ke dukun atau ke paranormal? Ya, silahkan. Contohnya, ya. Karena kalau di dokter itu sudah ada pembuktiannya bahwa dokter itu pernah sekolah dan apa yang mereka pelajari dan obat-obatannya itu sudah bisa dibuktikan dengan dan diuji coba. Ya, dan diuji coba kepada manusia daripada dukun. Beri kesempatan teman yang lain untuk memberi alasan kenapa tidak ke dukun saja. Satu lagi, beri kesempatan. Ada? Tidak ada? Baik. Jadi ketika orang berobat mencari solusi pergi ke dukun, ini dalam dunia filsafat diibaratkan Anda itu masih secara berpikirnya yaitu teologis. Kenapa dukun? Ya, dukun itu masih percaya dengan hal-hal gaib seperti jimat-jimat, seperti mantra-mantra. Karena apa? Jimat itu berarti ketika orang percaya pada jimat, berarti orang itu masih percaya kekuatan di luar dirinya. Paham ya? Dia sendiri tidak percaya pada kemampuan dirinya, tapi dia percaya pada benda-benda mistis. Kekuatan itu ada pada di luar dirinya, ada pada benda itu. Mungkin punya jimat keris berarti percaya pada keris. Punya jimat ali-ali ake, misalkan berarti dia itu percaya pada kekuatan yang menunggu roh dan yang menunggu pada benda tersebut. Akhirnya dimintai bantuan, tolong sembuhkan Mas Zidan, tolong sembuhkan Mas Agus, Mas Supri, Mas siapa lagi. Nah, semua dimintakan pada kekuatan gaib itu. Dia sendiri tidak punya kekuatan. Nah, itu yang disebut dengan teologis. Nah, dia percaya animisme, dinamisme itu bagian daripada teologis. Yang kedua yaitu contohnya zaman metafisis, tahap metafisis. Artinya apa?
kalian sudah mulai percaya hal yang gaib tapi yang menguasai dunia ini, yang tidak bisa dipanca indera, yaitu bisa dikatakan kalian percaya pada Tuhan. Biasanya kalau kalian sakit sering berdoa minta sembuh apa tidak? Ya, sering ya. Jadi solusi yang paling dingin di pikiran kita berdoa, mohon kesembuhan. Atau kita mencari nasihat orang yang mampu memberikan solusi pada kondisi badan kita. Yang terakhir adalah pada zaman positivis, tahap positivis. Kalian berobat ke dokter karena apa? Hasil pemeriksaan dokter itu bisa dipercaya lebih rasional, lebih logis. Semua alat-alatnya kedokteran itu sudah melalui proses riset, uji coba, eksperimentasi, observasi, dan lain sebagainya, sehingga membuat alat yang bisa untuk mengukur kesehatan manusia. Sekarang saya tanya, orang sehat atau sakit bisa diukur apa tidak? Bisa ya. Contohnya kalau kalian pergi ke dokter, yang pertama kali dicek bagian apanya? Yang pertama tensinya dulu ya. Nah, tensinya di tangan pakai alat puskempus gitu ya. Namanya apa itu? Tensimeter. Kemudian dokter mengeluarkan alat yang dipasang di telinga untuk mendengarkan detak jantung, stetoskop. Kemudian didengarkan detak jantung, setelah itu mengeluarkan semacam pensil, dimasukkan ke sini. Alatnya apa itu? Termometer. Berarti apa? Denyut nadi bisa diukur, detak jantung bisa diukur, tensi darah bisa diukur, suhu badan bisa diukur. Ketika orang mengalami kondisinya gula darah meningkat bisa diukur, kekentalan darah, hemoglobin bisa diukur, bisa. Bahkan jenis-jenis darah golongan A, B, C bisa diukur, bisa dideteksi oleh alat-alat medis. Segala satu bisa diukur. Ini konsep Cara berpikir positivis. berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, dan bisa dibuktikan secara nyata. Baik, selanjutnya pesan saya bahwa dari wawasan pengetahuan tentang aliran positivisme ini bukan berarti kalian merasa paling unggul, paling benar, paling bagus pemikiran kalian, karena kalian sudah mengetahui tahap-tahap pemikiran ini. Oleh karena itu, ketika ada orang masih percaya dengan jimat, masih percaya pada paranormal, pergi ke dukun, berobat, dan lain sebagainya, kalian jangan menghina, meremehkan, merendahkan, apalagi mencaci mereka. Kita harus mengikuti prinsip-prinsip moderasi beragama, harus saling menghormati, saling menghargai apapun keyakinan mereka. Dan intinya apa? Tetap jaga kerukunan, jaga perdamaian, dan juga tingkatkan kesadaran untuk saling menghormati. Ini adalah sangat penting untuk mahasiswa untuk menerapkan semua pengetahuan dan teori-teori yang diterima di kelas untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berupa prinsip moderasi beragama. Baik, untuk teman-teman, sesi selanjutnya yaitu kita tugas kelompok atau belajar kelompok. Dalam kelas ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Coba saya ingin tahu teman-teman yang nomor absen 1 sampai 10 adalah kelompok A. Angkat tangan yang nomor absen 1 sampai 10. Ya, ini adalah kelompok A. Nomor 2 kelompok B yaitu nomor absen 11 sampai ke 20. Coba angkat tangan yang nomor absen 11 sampai 20. Ya, baik. Kelompok terakhir adalah kelompok C, nomor absen 21 sampai 29. Coba angkat tangan yang
kelompok C. Baik, kita bagi 3 kelompok. Tugasnya adalah teman-teman mencari artikel jurnal bertemakan tentang filsafat positivisme. Nah, Anda merangkum jurnal, kemudian kalian tulis dalam selembar kertas dengan berdiskusi. Nanti poin-poin yang mana yang akan dimasukkan, tulis dalam kertas. Jika sudah selesai, nanti dikumpulkan di meja saya. Kita beri waktu kurang lebih untuk searching jurnal sampai menulisnya, ada alokasi waktu 30 menit. Kelompok A di sana, kelompok A di sana, yang tengah kelompok B, dan yang di sini kelompok C. Silahkan. Oke. Baik, kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu setelah kita memahami cara berpikir aliran positivisme yang menurut Agus Comte ada 3 level tadi, janganlah kita menjadi orang yang sombong, merasa pinter, merasa paling benar, merasa paling baik. Oleh karena itu, kita jangan lupa menggunakan prinsip-prinsip moderasi beragama untuk saling menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan juga menghargai kemampuan orang lain. Oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa bersama. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.